teman-teman penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @freddy_raskin yang berjudul Lepas dari Hutang. Buat kalian yang sudah penasaran, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Cerita ini aku dapat setelah berbincang dengan salah satu juragan bisnis kuliner. Karena penasaran, aku mencoba menanyai apa resepnya sehingga bisa sedemikian sukses. Ternyata alurnya cukup panjang. Selain perjuangan keras tentunya, ternyata ada cara yang tidak biasa yang dia lakukan. Tahun 2014, rumah tangga yang dibangun Wardoyo dan istrinya Sasmi terasa semakin panas. Di usia pernikahan mereka yang ke-6, hubungan Wardoyo dan mertuanya terus bermasalah. Puncaknya ketika Wardoyo dan Sasmi harus rela tinggal di rumah bagian belakang. Selama ini, Wardoyo memang tinggal bersama mertuanya. Pekerjaannya sebagai buruh serabutan membuatnya masih belum mampu membeli apapun. Hanya sebuah TV tabung bekas yang sekarang terpasang di dalam kamar yang bisa dibelinya. Kondisi semakin parah saat Wardoyo terkena penyakit hernia. Istrinya yang awalnya masih kuat tinggal dengan Wardoyo lama-lama mulai menjauh. Selain tidak mampu mengatasi urusan ranjang, Wardoyo juga tidak bisa bekerja lagi. Sayup-sayup, Wardoyo pernah mendengar laporan dari salah satu tetangga jika Sasmi pernah ketahuan jalan dengan pria lain. "Kamu keluar sama siapa, Dik? Kok aku dengar kamu keluar dengan pria lain?" kata Wardoyo tidak lama setelah istrinya pulang dari tempatnya bekerja. "Terus kenapa, Mas? Kamu mau apa?" Wardoyo tidak melanjutkan perdebatan dengan istrinya. Malam itu istrinya memilih tidur di kamar orang tuanya setelah ditegur oleh Wardoyo. Esok sore, Wardoyo mendatangi warung kopi di dekat sungai. Ada banyak orang di sana sore itu. Wardoyo mencari satu orang teman dekatnya. Gianto sedang asik menikmati kopi dan permainan kartu domino di atas meja. Wardoyo yang datang sambil memegangi selakangnya mencolek Gianto dari belakang. "Toh, ikut aku sebentar, aku mau bicara," ujar Wardoyo lalu mencari tempat duduk. Gianto menutup kartunya, lalu menghampiri temannya sejak kecil itu. Tanpa basa-basi, Wardoyo langsung menceritakan pokok masalah tentang rumah tangganya yang semakin buruk karena kondisi kesehatan. Lalu, istrinya yang saat ini bekerja karena Wardoyo tidak bisa mencari uang. "Terus, aku bisa bantu apa, Kang? Aku juga susah hidupnya," Gianto menjawab sekenapnya. Gianto menjawab sekenanya. "Ya apa saja toh, yang penting aku bisa dapat uang banyak." Gianto lalu menatap ke atas. Dia lalu membisiki telinga Wardoyo. "Ada orang pintar, rumahnya di dekat Raung. Kalau mau, nanti habis isak kita main ke sana." Wardoyo setuju. Beban hidupnya yang cukup berat membuatnya rela mencari solusi apapun. Selepas isak, Wardoyo langsung berangkat ke rumah Gianto. Sengaja dia tidak berpamitan kepada penghuni rumah karena yakin tidak ada yang menunggunya. Sesampainya di rumah Gianto, Wardoyo langsung mengetuk jendela kamar memberi sinyal pada Gianto jika dirinya sudah datang. Gianto yang mengetahui kedatangan Wardoyo lalu meminjam motor milik keponakannya. Rumah Ki Karmono berada jauh di dusun terakhir kaki Gunung Raung.
Motor GL tua yang ditumpangi Gianto dan Wardoyo terseok-seok di jalanan berlumpur ketika melewati hutan karet. "Masih jauh toh?" Wardoyo membisiki telinga Gianto yang tengah fokus menyetir. "Sebentar lagi, setelah tanjakan ada pohon bendo kembar. Sudah dekat," sahut Gianto. Bunyi burung cekakak menyambut kedatangan Wardoyo dan Gianto ketika mendekati pohon bendo kembar. Mata Wardoyo menatap ke kanan dan ke kiri, tapi pandangannya tidak menangkap sekelebat apapun. Padahal dia merasakan seolah ada banyak orang yang sedang berdiri di sekitar pepohonan. "Sudah sampai, tunggu di sini dulu, aku masuk dulu, nanti aku panggil." Gianto memarkir motornya di sebuah pagar kayu yang terbuat dari dahan kelor. Wardoyo menurut dan menunggu di atas motor. Gianto lalu berlari ke arah sebuah rumah yang ada di tengah sebuah pemukiman kecil. Ada 5 rumah yang berdiri dengan posisi melingkar. Satu rumah berdiri di tengah dengan ukuran paling besar dari rumah lainnya. "Mau kemana, Pak?" Wardoyo tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran seorang anak kecil yang bertanya kepadanya. Anak itu memiliki tubuh yang dekil dengan rambut panjang yang disasak. "Mau ke Ki Karmono, Nak?" Wardoyo menjawab dengan terbata. Anak itu mengangguk lalu berlari ke arah pinggiran kebun yang tampak gelap. "Kamu tak panggil dari tadi kok diam saja yo?" Wardoyo kembali dikagetkan dengan Gianto yang tiba-tiba sudah berdiri di hadapannya. "Sialan, tadi anak kecil, sekarang kamu yang mengagetkan aku," Wardoyo menyahut sambil mengikuti langkah Gianto. Seperti sudah terbiasa, Gianto langsung masuk ke dalam rumah yang berada di tengah pemukiman. Di ruang tengah, sudah ada seorang pria berusia 50-an tahun duduk di kursi penjalin dengan hiasan udeng di kepalanya. Pria itu tersenyum, lalu mempersilahkan Wardoyo dan Gianto duduk di depannya. Wardoyo melirik sekeliling ruangan. Rumah itu mirip dengan bangunan pedesaan era 70-an. Ada satu set kursi penjalin di ruang tengah dengan sebuah dipan kayu di sebelahnya. Yang tampak mencolok adalah beberapa keris yang dipajang di atas semua pintu rumah. "Duduk, Nak," Ki Karmono kembali meminta Wardoyo untuk duduk. Tidak lama istri Ki Karmono keluar membawa 2 gelas kopi dan secangkir teh panas. Wardoyo lalu menceritakan permasalahan hidupnya kepada Ki Karmono. Semua hal yang selama ini mengganggunya diceritakannya sedetail mungkin. Ki Karmono mengangguk, kemudian beranjak masuk ke dalam kamar. Setengah jam berlalu, Ki Karmono keluar kamar sambil menggenggam sebuah keris. Benda itu ditaruhnya di atas meja. Begitu menyentuh meja, keris dengan luk 5 itu langsung berdiri dengan posisi ujung di bawah. "Sekarang permintaanmu apa?" Wardoyo sempat menoleh ke arah Gianto sebelum kemudian menunduk ke antara sela kakinya. "Saya pengen kaya, Ki, ingin punya banyak uang," Wardoyo berkata lirih. Permintaan itu langsung disanggupi oleh Ki Karmono. Dia paham jika Wardoyo tidak mungkin mampu melakukan pesugihan dengan tumbal. Melihat kondisi Wardoyo sendiri yang tampak kesulitan, "Aku ada cara mencari uang, bukan pesugihan. Tapi kamu harus cari uang sendiri," jawab Ki Karmono. Wardoyo tampak sumringah mendengar solusi yang diberikan Ki Karmono. Sebuah cara mencari uang tanpa lelaku pesugihan. "Iya, Ki, saya mau," Wardoyo mengangguk setuju. Ki Karmono memberikan Wardoyo cara mencari uang dengan berdagang sate gagak. Sebelum memulai ritual, Wardoyo diminta puasa mutih selama 8 hari. Selama itu, Wardoyo diminta untuk menahan diri agar tidak marah dan tidak bergaul dengan istrinya. Ki Karmono juga memberi syarat
Untuk jenis gagak yang bisa dijual benar-benar gagak yang warnanya hitam legam. Tidak boleh ada warna lain di tubuhnya. Waktu pelaksanaan ritual juga harus mengikuti weton kelahiran Wardoyo. Usai mendengar syarat-syarat itu, Wardoyo kemudian pamit untuk pulang. Sebelum keluar dari pintu, keris milik Ki Karmono mendadak terjatuh, menandakan kesepakatan telah terjadi. Wardoyo dan Gianto pun kembali ke desa. Singkat cerita, Wardoyo mempersiapkan berusaha waktu ritualnya dengan sebaik mungkin. Selasa Pon, sesuai wetonnya akan datang 2 purnama lagi. Wardoyo mengajak Gianto berkeliling ke pasar hewan setiap hari untuk mencari burung gagak cemani. Pasar-pasar hewan di daerah Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi hampir tiap minggu mereka sambangi. Tapi hasilnya nihil. Burung-burung gagak yang mereka temui tidak ada yang sesuai dengan syarat yang diajukan oleh Ki Karmono. Wardoyo yang tidak punya penghasilan mau tidak mau membebankan semuanya kepada temannya Gianto. Mulai dari ongkos bensin berkeliling pasar-pasar hewan sampai makan mereka selama pencarian. Sabar sebentar ya toh, nanti kalau sudah ada hasilnya, kamu saya bagi. Gianto hanya bisa menarik nafas. Sampai hari ke-40 pencarian, upaya Wardoyo dan Gianto masih nihil. Keduanya lalu beristirahat di dekat salah satu pasar burung. Bagaimana yo, kalau begini caranya bisa gagal? Sudah habis biaya banyak lagi. Wardoyo yang mendengar keluhan Gianto hanya bisa menggaruk kepala. Dilepasnya kopiah hitam miliknya lalu dikipasnya ke lehernya. Aku juga bingung yo. Aku pikir mudah mencari gagak. Gianto dan Wardoyo terus berdebat siang itu. Mereka hanya punya waktu seminggu lagi jika ingin mengejar ritual dalam waktu paling dekat. Di tengah obrolan keduanya, ternyata ada seorang pedagang buah yang diam-diam mencuri dengar. Cari burung ya Pak? Gianto menoleh ke arah orang itu. Tubuhnya gemuk dengan kaos tanpa lengan bergambar partai. Iya Mas. Masnya punya gagak hitam legam kah? Tanya Gianto. Kalau di sini sulit Pak. Coba besok saya carikan di Bali. Sampean beri saya nomor HP-nya saja. Gianto kemudian memberikan nomor HP-nya kepada pedagang buah bernama Bu Sairi itu. Setelah itu, Gianto dan Wardoyo masih berkeliling lagi hingga maghrib sebelum akhirnya pulang ke rumah. Esok harinya, Gianto mendapatkan telepon dari Bu Sairi. Gagak hitam sesuai ciri-ciri yang disebutkan oleh Gianto ada di salah satu pasar burung di daerah Denpasar. Pemilik burung meminta harga 4,5 juta untuk burung itu. Sebentar Mas, aku rundingkan dulu dengan temanku, sahut Gianto dari balik telepon. Bu Sairi mengiyakan. Dia mengatakan bisa mengantar Gianto ke penjual burung gagak jika memang cocok dengan harganya. Gianto langsung meluncur ke rumah Wardoyo setelah mendengar kabar itu. Di jalan, sebelum tiba di rumah Wardoyo, Gianto sempat melihat Sasmi naik mobil dengan Sukardi. Gianto melirik sebentar, lalu melanjutkan jalannya ke rumah Wardoyo. Yo, burungnya sudah ada. Gianto berteriak di pintu belakang rumah. Wardoyo kemudian membuka pintu dengan tangan lemas. Dengan wajah lesu dia lalu menyuruh Gianto duduk di ruang tengah rumah. Kamu kenapa yo? Kok lemas? Tanya Gianto sesaat setelah duduk. Sasmi toh, Sasmi. Sekarang sudah berani keluar sendiri. Wardoyo menyahut sambil memegangi dahinya. Gianto akhirnya paham kenapa temannya itu tampak lemas. Ternyata desas-desus istri Wardoyo yang sudah berani bermain serong itu benar. Sekarang tinggal niatmu kamu kuatkan. Burungnya sudah ada. Tinggal kamu mau berusaha lagi atau tidak. Ucapan Gianto membuat Wardoyo akhirnya kembali mengangkat wajah.
Gianto lalu menjelaskan di mana burung itu berada dan berapa harga yang harus dibayarkan. Mendengar besaran harga yang diucapkan Gianto, Wardoyo sempat gentar. Selama penyakit menyerangnya, Wardoyo hanya menggantungkan hidup kepada mertua dan istrinya. Tidak ada uang sama sekali di kantongnya. Karena itu, dia hanya pasrah ketika Sukardi membawa istrinya keluar rumah. "Kalau puasa, aku masih kuat toh, tapi kalau uang aku tidak punya," Wardoyo lemas lagi. Karena sudah kepalang dengan situasi, akhirnya Gianto menawarkan bantuan sekali lagi. Dia meminjamkan BPKB motornya untuk bisa mendapatkan uang. Tapi Gianto mengatakan, jika semuanya adalah hutang yang harus diganti ketika ritual sate gagak berhasil nanti. Wardoyo setuju. Bahkan dia berjanji akan membayar hutangnya 2 kali lipat setelah berhasil melewati ritual nanti. Tidak menunggu lama, sore harinya BPKB Gianto sudah berubah menjadi uang. Malam itu juga mereka berdua berangkat ke Bali. Husairi yang saat itu berada di Bali langsung mengantarkan ke rumah penjual gagak. Jam di Bali masih menunjukkan pukul 4 subuh. Tapi Wardoyo yang sudah terlanjur bulat niatnya memilih terus melanjutkan rencananya membeli gagak itu. Sekitar pukul 5, penjual gagak baru membuka pintu rumahnya. Akhirnya, jual beli terjadi. Harga disepakati. Pemilik melepas gagak miliknya dengan harga 4 juta. Gianto memberikan uang 500.000 sebagai uang terima kasih karena sudah membantu mencarikan burung sesuai dengan yang dicari. Setelah cukup beristirahat, sore harinya mereka kembali ke Jawa. Wardoyo langsung memulai ritual puasanya beberapa hari setelahnya. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, burung gagak disimpan di rumah Gianto sampai hari ritual tiba. Di rumahnya, ujian-ujian emosi mulai melanda Wardoyo. Sasmi sering pulang malam. Sukardi mengantarnya sampai ke depan rumah. Padahal di rumah bagian depan tinggal mertua Wardoyo. Tapi karena kedua mertuanya seolah menyetujui Sasmi dan Sukardi, mereka tidak pernah menegur. Wardoyo ingin marah, tapi dia tidak bisa apa-apa. Pendek cerita, Wardoyo akhirnya berhasil menyelesaikan puasanya. Tibalah malam ketika dia harus mulai berjualan sate gagak. Sesuai pesan Ki Karmono, Wardoyo harus mencari tempat yang jauh dari pemukiman dan angker. 8 tusuk sate gagak mentah disiapkan Wardoyo di dalam kresek. Tidak lupa dia membawa selembar uang 50.000 sebagai contoh dalam perdagangan nanti. Darah gagak yang masih segar disimpannya di wadah bekas kecap sebagai bumbu satenya. Sekitar pukul 10 malam, Wardoyo mulai berjalan keluar dari kampung. Suasana yang sepi membuat Wardoyo leluasa berjalan sambil membawa perlengkapan. Jalur yang pertama kali dilaluinya adalah area persawahan. Tidak ada penerangan sama sekali di sana. Cahaya bulan remang-remang dan cahaya lampu dari korek api yang menjadi penerang perjalanan Wardoyo. Saat melewati galengan sawah, Wardoyo sudah mulai merasakan sesuatu yang aneh. Langkah kakinya seolah diikuti banyak langkah kaki, padahal tidak ada orang lagi di belakangnya. Wardoyo mempercepat langkah kakinya. Bunyi besi bakaran sate bergesekan nyaring ketika Wardoyo mulai berlari. Di ujung area persawahan, ada sebuah sungai kecil yang dikelilingi pepohonan nangka. Setelahnya, ada jalan menanjak menuju sebuah pemakaman kuno. Kaki Wardoyo berjalan perlahan melewati sungai selebar 3 meter itu. Airnya hanya setinggi betis, tapi gelapnya jalan membuat Wardoyo tidak berani gegabah. Apa itu? Apa itu? Apa itu, Om? Bulu kuduk Wardoyo berdiri. Ada suara anak-anak kecil yang seolah muncul dari balik kegelapan. Langkah kaki kembali dipercepatnya.
Sebelum menapak ke daratan, Wardoyo sempat merasakan ada suara nafas panas di balik telinganya. Wardoyo langsung berusaha berlari lebih cepat, hingga akhirnya tempat berjualan yang dituju Wardoyo mulai terlihat. Ada sebuah pondok kecil yang di tengahnya ada sebuah makam kuno. Wardoyo berencana berjualan di sana. Sesuai perintah Ki Karmono, Wardoyo melepaskan semua bajunya sejak 7 langkah sebelum tiba di lokasinya. Besi pembakar sate digelarnya di dekat makam. Ditatanya arang ke dalam besi itu, lalu mulai dibakarnya sate gagak yang dibawanya. Sambil membakar sate, Wardoyo menuangkan tetesan darah gagak ke atas sate, seolah menjadi bumbu sate yang dijualnya. Asap dari arang mulai membumbung di sekitar makam kuno. Sate, ayo siapa yang mau beli sate? Kata Wardoyo sambil gemetar. Sebenarnya, ketika sate pertama dibakar, Wardoyo sudah melihat ada sesosok makhluk yang berdiri melihatnya. Karena posisinya jauh, Wardoyo tidak bisa melihat dengan jelas sosok makhluk itu. Perlahan, sosok itu mulai mendekat ke arahnya. Bau harum tercium di antara kuatnya bau asap. Tangan Wardoyo kembali gemetar. Jelas-jelas, belum pernah seumur hidupnya dia berurusan dengan bangsa lelembut. Sosok itu semakin mendekat. Sampai kira-kira jaraknya 15 meter dari Wardoyo, mendadak suasana menjadi sunyi. Tidak ada suara kodok atau jangkrik yang tadi sempat terdengar rame-rame. Semuanya sepi. Lalu perlahan suasana di dekat makam kuno menjadi terang. Tanah yang diinjak Wardoyo menjadi sebuah tehel dengan warna tulang. Tiba-tiba di depannya sudah berdiri sosok perempuan berambut panjang. Wanita itu menggunakan baju dengan warna keemasan. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut wanita itu. Wardoyo sempat termenung menatap wanita yang ada di depannya. Begitu tersadar, Wardoyo langsung menawarkan sate gagak yang dijualnya. Dia juga menunjukkan harga satu tusuk sate itu dengan selembar uang 50 ribuan. Harganya ini, tapi banyaknya harus seperti ini. Wardoyo menunjukkan sebuah kardus kosong bekas sepatu. Wanita itu mengangguk. Tidak butuh waktu lama, kardus sepatu yang dibawa Wardoyo penuh sesak dengan uang 50 ribuan. Mata Wardoyo mendelik melihat tumpukan uang di hadapannya. Tangan Wardoyo meraba lembaran uang yang ada di dalam kardus itu. Semuanya asli. Wanita yang ada di hadapan Wardoyo kembali tersenyum. Sate-sate yang masih tersisa di atas besi bakaran tiba-tiba menghilang. Ada tangan-tangan berjari panjang yang muncul dari bawah dan mengambil sate-sate itu lalu menariknya ke bawah. Wardoyo mundur, ketakutan melihat tangan yang muncul tiba-tiba itu. Setelah sate-sate habis, tiba-tiba suara khas perbukitan kembali muncul. Suara sahutan kodok terdengar, dibarengi dengan gesekan dedaunan yang terdorong oleh angin. Suasana kembali gelap seperti sedia kala. Wardoyo sempat melihat langkah perempuan pembeli sate gagak yang berjalan menuju batu besar di bukit. Kakinya terlihat tidak menapak tanah. Wanita itu lalu menghilang bersama dengan kabut. Tepat sebelum azan subuh, Wardoyo sudah tiba di rumahnya dengan memeluk ribuan lembar uang 50 ribuan. Hari itu juga Wardoyo melunasi hutang-hutangnya kepada Gianto. Wardoyo masih menjalankan ritual itu beberapa kali setelahnya. Mungkin hal itu yang membuatnya menjadi cukup kaya seperti saat ini. Entahlah. Setelah kondisi ekonominya membaik, Wardoyo bisa membeli rumah
dan toko untuk usahanya. Dia tetap beristri dengan Sasmi. Tapi Wardoyo juga menikahi wanita lain. Dengan uangnya Wardoyo bisa mengobati penyakitnya. Kabarnya Gianto juga sempat mengikuti jalan yang ditempuh Wardoyo, tapi gagal karena ketakutan saat bertemu para pembeli sate gagak. Sebuah cerita horor tentang pesugihan akan segera Mimin bawakan buat kalian semua, penikmat cerita-cerita horor di channel Spesial Horor dari akun Twitter @beristory, berjudul asli Tumbal Pesugihan. Buat kalian yang ingin segera mendengarkan, selamat menyimak kalau kalian memang benar-benar berani. Terkadang ada manusia yang seperti kehabisan akal, sampai harus menempuh jalan pintas penuh darah dan dosa, bekerja sama dengan sesuatu yang seharusnya tidak jadi tumpuan harap. Aku, Refti, umurku 27 tahun. Aku akan bercerita tentang peristiwa seram yang aku alami 7 tahun yang lalu. Ketika itu umurku masih 20 tahun. Begini ceritanya. Waktu itu tahun 2013. Ketika itu aku tinggal di Malang di rumah Tante Mai. Tante Mai adalah adik bapakku yang nomor 4 dari 7 bersaudara. Beliau tinggal di Malang karena memang bersama suaminya punya usaha di kota apel itu. Suami Tante Mai, Om Roy, lebih sering keluar kota dalam rangka mengurus bisnis yang digelutinya. Jadi praktis hanya ada aku, Tante Mai, Rifka, anak laki-laki Tante Mai, dan 3 orang asisten yang membantu mengurus rumah dan segala keperluannya. Iya, hanya kami berenam yang tinggal di rumah besar nan mewah ini. Rumah mewah dan besar. Benar, Tante Mai dan keluarga menempati rumah yang menurutku sangat besar dan mewah. Rumah 2 lantai, memiliki 8 kamar besar, perabotan mahal mengisi setiap sudut ruangan. Rumah ini juga berdiri di atas tanah yang sangat luas, nyaris 1 hektar. Karena itulah halaman dan pekarangan yang dimiliki jadi sangat luas juga. Kolam renang besar menghiasi halaman belakang. Panas matahari tidak gampang menembus sampai permukaan air karena beberapa pohon besar dan rindang berdiri di sekelilingnya. Jadinya aku yang hanya seorang putri dari pemilik warung kelontongan di Jogja jadi seperti tinggal di istana raja. Lalu, kenapa aku bisa tinggal di rumah itu? Kenapa bisa tinggal di rumah keluarga Tante Mai? Begini, setelah lulus SMA di Jogja, aku sempat menganggur hampir selama 1 tahun. Kenapa tidak kuliah? Bapak belum cukup punya uang untuk biayanya. Dan aku bisa mengerti tentang hal itu. Ya sudah, tinggal di Malang saja. Biar tante dan om yang membiayai kuliah kamu. Hitung-hitung sambil menemani tante di rumah. Supaya jadi agak rame kan kalau ada kamu. Begitu ucapan Tante Mai ketika datang berkunjung dan mengetahui kalau aku menganggur setelah lulus sekolah. Aku sungguh senang mendengarnya. Kebaikan Tante Mai bisa jadi merupakan jalan keluar dari keinginanku untuk kuliah. Ya sudah, singkat kata, Bapak dan Ibu setuju untuk berangkat ke Malang dan tinggal di rumah Tante Mai. Hingga akhirnya,
Sekitar awal tahun 2013, aku memulai hidup di kota Malang, kota besar yang sama sekali belum pernah aku kunjungi sebelumnya. Aku akan bercerita sedikit tentang keluarga Tante Mai. Yang aku ingat, Tante Mai dan Om Roy menikah pada pertengahan tahun 90-an. Sebelumnya mereka adalah teman sekolah. Pernikahan mereka dikaruniai 2 orang anak, Mala dan Rifka. Mala adalah anak pertama perempuan. Lalu, kenapa di awal cerita tadi aku hanya menyebutkan Rifka? Mala kemana? Mala sudah meninggal tahun 2008. Meninggal tragis karena kecelakaan motor. Jadi anak mereka hanya tinggal Rifka seorang. Nah, Tante Mai dan Om Roy ini, aku tahu ceritanya dari bapak dan ibu. Sebelum Mala meninggal, hidup sangat pas-pasan. Tinggal di Malang, berpindah-pindah rumah kontrakan karena belum memiliki rumah sendiri. Seringkali aku mendengar kalau mereka meminjam atau meminta uang dari kakak-kakaknya untuk sekedar menyambung hidup. Begitulah hidup mereka sangat pas-pasan. Bapakku sudah beberapa kali menyarankan agar mereka tinggal dan memulai hidup lagi di Jogja saja daripada sengsara di Malang. Tapi mereka tidak mau, tetap bersikukuh ingin hidup di Malang. Sampai akhirnya kabar duka itu datang. Mereka mengabarkan kalau Mala meninggal kecelakaan. Keluarga besar kami sangat sedih dan kehilangan Mala, anak yang pintar dan menyenangkan, akrab dengan keluarga. Kami saat itu cukup terguncang. Tetapi sepeninggal Mala, aku mendengar kalau Tante Mai dan Om Roy hidupnya secara perlahan mulai membaik. Kata bapak, usaha yang mereka rintis mulai banyak membuahkan hasil. Pelan-pelan mereka bisa melunasi hutang-hutang dari keluarga maupun orang lain. Yang sebelumnya selalu meminta atau meminjam uang, mereka mulai bisa memberi dan membantu keluarga lainnya. Sampai akhirnya pada tahun 2010, mereka akhirnya mampu memiliki rumah sendiri. Waktu itu rumahnya bukanlah rumah mewah yang aku ceritakan di awal tadi, masih rumah tidak terlalu besar. Tapi kata bapak sudah termasuk rumah mahal. Syukurlah, kami sekeluarga besar ikut senang dengan keberhasilan Tante Mai dan Om Roy dalam hal ekonomi keluarga. Bapakku anak pertama dari 7 bersaudara. Mereka semua lahir dan besar di Jogja, termasuk Tante Mai. Pada tahun 2011, adik bapak yang paling bungsu, Om Seno, terkena PHK di perusahaan tempat dia bekerja dan sejak itu dia menganggur. Ya sudah, Seno ikut aku ke Malang saja, bantu usaha kami, bantu pekerjaan Mas Roy, daripada nganggur di Jogja. Begitu kata Tante Mai setelah mengetahui kalau Om Seno sudah tidak bekerja lagi. Begitulah, akhirnya Om Seno berangkat dan tinggal di Malang membantu usaha yang dijalani oleh Om Roy. Aku yang cukup dekat dengan Om Seno sedikit merasa kehilangan ketika dia akhirnya pindah kota. Umur yang tidak terpaut jauh membuat kami layaknya teman dan sahabat. Beliau adalah tempatku bercerita. Tetapi sekitar 6 bulan kemudian kabar duka kembali datang. Om Seno berpulang ke pangkuan ilahi. Dia meninggal mendadak karena kecelakaan kerja terjatuh dari atap salah satu pabrik milik Om Roy. Saat itu adalah momen terburuk dalam hidupku. Kehilangan Om tersayang secara mendadak. Aku kehilangan sahabat dekat, kehilangan tempat bercerita, kehilangan tempat berkeluh kesah. Lagi-lagi kami sekeluarga berduka cukup dalam. Lalu, sekitar 1 tahun sepeninggal Om Seno, aku mendengar kabar kalau Tante Mai dan Om Roy sudah pindah ke rumah baru.
Menurut cerita dari bapak dan adik-adiknya, keluarga mereka pindah ke rumah yang jauh lebih besar, lebih mewah, berdiri di atas tanah yang sangat luas pula. Yang sebelumnya hanya memiliki 1 asisten rumah tangga, kini mereka sudah dibantu oleh 3 asisten. Senang, tentu saja. Kami semua senang mendengar kalau ada anggota keluarga besar yang sudah sangat sukses keuangan, kaya raya. Yaitu tadi, sampai akhirnya setelah lulus sekolah aku ditawari untuk tinggal di rumah Tante Mai, ditambah akan dibiayai kuliah. Dan aku pun tinggal di Malang. Kamu jangan pernah masuk ke kamar itu ya, isinya perlengkapan kerja Om Roy. Nanti dia marah kalau ada yang masuk ke ruangan itu. Begitu kata Tante Mai pada suatu waktu pada hari pertama aku tinggal di rumahnya. Sebelumnya aku sudah diajak berkeliling, dikenalkan dengan 3 asisten, dijelaskan tentang seluruh kamar dan ruangan yang ada di dalam rumah sangat besar ini. Kamar yang dimaksud oleh Tante Mai tadi, yang tidak boleh aku masuki, adalah kamar yang ada di lantai atas. Letaknya di depan sebelah kanan dari kamar yang akan aku tempati nantinya. Pintu kamar itu tertutup rapat dan sepertinya terkunci. Karena aku sempat hendak membukanya namun tidak bisa. "Ini kamar apa, Tante?" tanyaku ketika Tante Mai muncul dari belakang. Yaitu tadi jawaban Tante Mai. Katanya itu ruang tempat perlengkapan kerja Om Roy. Lalu beberapa kali seperti menegaskan kalau aku sama sekali tidak boleh memasukinya. Ya sudah, aku pasti menurut, tidak akan berani untuk menentang omongan Tante Mai. Kamar yang misterius, begitu aku menyebutnya. Di rumah Tante Mai, aku disediakan kamar di lantai 2, kamar besar yang letaknya tidak jauh dari tangga, persis bersebelahan dengan kamar mandi. Di dalam kamar sudah tersedia perabot mahal, tempat tidur empuk dan nyaman, lemari besar tapi tanpa TV. Kamar yang sangat mewah menurutku. Oh iya, kunci pintu kamar kamu kayaknya masih rusak deh. Tante belum sempat untuk menghubungi tukang untuk memperbaikinya. Selalu lupa. Begitu kata Tante Mai ketika kami sedang di meja makan. Benar adanya. Pintu kamarku kuncinya rusak. Bisa tertutup tapi tidak bisa dikunci. Ya sudah, tidak apalah. Toh di rumah ini terbilang aman. Lagi pula aku terkesan tidak sopan kalau selalu mengunci pintu kamar. Hari pertama dihabiskan dengan berkenalan dengan lingkungan rumah serta penghuni lainnya. Hingga tidak terasa, akhirnya malam pun tiba. Aku bersama Tante Mai dan Rifka bersantap makan malam di meja makan. Bermacam makanan lezat tersaji di atas meja marmer besar yang aku yakin pasti harganya sangat mahal. Persis di tengah ruangan bergantung lampu kristal besar menerangi seisi ruang makan. Sampai pada saat itu, aku belum juga berhenti terkagum-kagum dengan segala harta di rumah yang dimiliki oleh Tante Mai dan Om Roy. Benar-benar seperti istana dengan perabotan layaknya untuk raja dan ratu. Sungguh kaya raya mereka. Ya sudah, kamu istirahat dulu sana. Pasti capek kan seharian ini? Tante Mai menutup percakapan kami malam itu. Setelah itu kami masuk ke kamar masing-masing. Oh iya, di lantai 2 aku sendirian. Tidak ada lagi yang menempatinya selain aku. Tante Mai dan Rifka masing-masing kamarnya di lantai 1. Para asisten rumah tangga kamarnya di belakang, terpisah dari bangunan utama. Jam 9 malam. Aku sudah berada di kamar. Isi kepala masih terus saja berkutat pada kekaguman akan kekayaan dan kehidupan mewah yang dimiliki oleh Tante Mai dan Om Roy. Mereka pasti sudah sangat bekerja keras untuk mendapatkan ini semua. Itu yang ada di dalam pikiranku.
Mungkin sekitar jam 11 malam akhirnya aku bisa tidur. Tidurku cukup nyenyak, tapi tidak lama. Iya, tidur nyenyakku tidak lama. Sekitar jam 2 aku kembali terjaga. Sejak masuk kamar tadi, sengaja aku tidak mematikan semua lampu. Aku hanya menyalakan lampu kecil di meja belajar untuk sekedar menerangi, supaya tidak terlalu gelap. Sepertinya aku terbangun karena semilir angin dingin yang mengelus tubuh. Anginnya berhembus masuk melalui pintu kamar yang dalam keadaan terbuka. Pintu kamar terbuka. Iya, aku juga heran. Kok pintu kamar terbuka? Walaupun tidak terbuka penuh, hanya setengah. Padahal aku sangat yakin kalau sebelum tidur tadi pintu sudah dalam keadaan tertutup. Mungkin karena tertiup angin, jadinya terbuka. Begitu pikirku. Karena pintu terbuka itulah aku jadi bisa melihat keluar. Celahnya cukup bagiku untuk memperhatikan gelapnya suasana luar kamar. Sangat gelap. Ruang tengah lantai 2 sangat gelap. Tidak ada lampu menyala barang satupun juga. Beberapa saat lamanya aku diam memperhatikan gelap di luar. Belum 100% sadar setelah terjaga. Aku juga masih berusaha mengumpulkan niat dan tenaga untuk bangun dari tidur lalu menutup pintu. Seiring bergulirnya waktu dan mulai terbiasanya mata melihat dalam remang, aku merasa kalau ada yang mengganggu pandangan. Walau tidak begitu jelas, tapi sepertinya aku melihat ada sosok di ruang tengah. Sosok itu berdiri diam, memperhatikan aku yang masih terbaring di tempat tidur. Masih berbentuk siluet hitam, tapi aku jelas melihatnya. Siapa itu? Beberapa detik, aku terus memperhatikan. Sampai kemudian timbul niat mendekati pintu untuk memastikan. Bangun dari tempat tidur, lalu aku berjalan ke pintu. Tapi setelah sampai, tiba-tiba bayangan hitam itu tidak ada lagi. Sudah tidak di tempatnya lagi. Kemana perginya? Mungkin salah lihat. Begitu pikirku, lalu menutup pintu rapat-rapat dan aku kembali tidur. Hari berikutnya, aku jalani dengan kegiatan yang sedikit banyak menjadi kesibukan baru. Entah itu membantu pekerjaan rumah, antar jemput Rifka sekolah, membantu usaha Tante Mai, apa saja aku lakukan untuk mengisi kekosongan. Belum ada kegiatan perkuliahan, karena waktu itu pendaftaran masuk universitas memang belum dibuka. Seiring berjalannya waktu juga, aku juga jadi lebih akrab dengan penghuni rumah, termasuk dengan para asisten rumah tangga. Mbak, memang kamar atas depan kamarku itu isinya apa sih? Kok sepertinya misterius sekali, tidak ada orang yang boleh masuk? Tanyaku kepada Mbak Ning pada suatu ketika. Mbak Ning adalah salah satu asisten rumah tangga. Oh, kamar itu ya Mbak. Saya juga tidak tahu pastinya. Lawong saya juga tidak pernah boleh masuk, walaupun hanya untuk membersihkan. Pintunya akan selalu terkunci. Begitu jawab Mbak Ning. Aneh. Tapi ya sudahlah, aku tidak bertanya lebih jauh. Mungkin karena isi kamar itu sangat pribadi bagi Tante Mai dan suami. Jujur, selama tinggal di kamar atas, beberapa kali aku mendengar suara-suara aneh. Contohnya, beberapa kali terdengar langkah kaki naik atau turun tangga. Pernah juga ada suara pintu terbuka, entah pintu yang mana, yang cukup membuat merinding. Beberapa kali, aku melihat ada bayangan hitam tinggi besar melintas lewat depan pintu kamar. Pintu kamar yang tengah malam dalam keadaan terbuka, padahal aku yakin sudah menutupnya sebelum tidur. Mungkin rumah ini terlalu besar bagi penghuni yang hanya segelintir saja. Jadinya cukup menyeramkan. Begitu pikirku. Tapi
Seiring berjalannya waktu, aku berusaha untuk melupakan dan mengabaikan setiap keanehan yang kurasa. Coba untuk sibuk dengan kegiatanku saja. Tetapi ketika sudah hampir 3 bulan tinggal di rumah Tante Mai, walaupun tidak begitu jelas, pada akhirnya aku bisa melihat isi kamar misterius itu. Kok bisa? Begini ceritanya. Seperti biasa, sekitar jam 9 malam, aku sudah berada di dalam kamar. Hiburan satu-satunya adalah ponsel kesayangan sambil menunggu kantuk datang. Dapat dipastikan, lampu luar kamar sudah dalam keadaan mati semua, hanya kamarku saja yang masih terang. Di tengah asiknya berponsel ria, selepas jam 10, aku mendengar sesuatu. Ada suara yang sumbernya dari luar. Aku mendengar derit suara pintu terbuka perlahan. Saat itu aku belum tahu pintu manakah itu karena ada 4 kamar di lantai atas. Mungkin terbuka tertiup angin, begitu pikirku dalam hati. Tiba-tiba terdengar suara lagi. Kali ini sepertinya suara pintu tertutup. Siapa yang keluar masuk salah satu kamar? Entahlah. Setelah itu, aku memutuskan untuk mematikan lampu besar dan membiarkan lampu kecil tetap menyala seperti biasanya. Kamar jadi temaram. Ketika hendak merebahkan tubuh di tempat tidur, lagi-lagi terdengar suara pintu yang terbuka perlahan. Saat itulah timbul rasa penasaran. Aku berniat melihat keluar untuk mengetahui pintu kamar mana yang terbuka. Setelah sudah membuka pintu dan melongok keluar, benar dugaanku. Luar kamar sungguh gelap gulita. Hanya sedikit garisan cahaya dari luar rumah masuk melalui sela-sela jendela yang jadi penerangan. Untuk membantu penglihatan, aku menggunakan lampu dari ponsel yang ada di tangan sejak tadi. Cahaya terang ponsel menyapu setiap sudut ruangan lantai 2 yang luas ini. Aku jadi bisa melihat cukup jelas, hening dan kosong. Tentunya itulah pemandangan yang ada di hadapan. Sampai akhirnya pandanganku terhenti di salah satu kamar yang pintunya dalam keadaan terbuka. Iya, ternyata kamar yang pintunya terbuka adalah kamar misterius itu. Takut dan penasaran, dua rasa berkecamuk di dalam kepala. Tapi pada akhirnya penasaran mengalahkan segalanya. Akhirnya aku memutuskan untuk mendatangi kamar itu. Langkahku pelan mendekat, tapi walau semakin dekat, tetap hanya melihat pekat. Sama sekali belum terlihat isi kamar. Sampai akhirnya, aku sudah berdiri tepat di depan kamar misterius itu. Pintu tidak terbuka penuh, hanya setengahnya saja. Lalu perlahan, aku mendorongnya sampai terbuka lebar. Belum. Ternyata aku belum bisa melihat dengan jelas isi kamar. Masih pekat yang terlihat. Kemudian, aku mengarahkan cahaya ponsel ke dalam kamar. Pada saat inilah, aku melihat semuanya. Yang pertama aku lihat adalah tempat tidur besar berkelambu di sisi kiri. Rangka ranjangnya seperti terbuat dari besi kokoh. Kelambunya yang bagian depan dalam keadaan terbuka, sehingga aku dapat melihat kasur di dalamnya. Di atas kasur bertebaran banyak kuncup bunga. Tidak tahu jenis bunga apa, tapi akhirnya aku tahu dari mana asal wangi bunga yang beberapa kali tercium di lantai atas. Dinding ruangan tertutup seluruhnya dengan kain berwarna hitam. Kain hitam itu menutupi sampai ke langit-langit. Di sebelah ranjang ada meja besar yang di atasnya tergeletak banyak benda-benda aneh dan seram. Beberapa di antaranya aku tidak tahu benda apa itu. Ya Tuhan, ruangan apa ini?
Aku bergumam dalam hati. Walaupun belum sempat melihat semuanya, tetapi aku sudah berniat untuk kembali ke kamarku saja. Aku takut. Tapi belum juga kaki ini melangkah, tiba-tiba aku mendengar suara. Ada suara seperti menggeram, pelan tapi terdengar jelas. Refleks, aku arahkan cahaya ponsel ke sudut kanan kamar karena menurutku suara itu berasal dari sana. Detik berikutnya, jantungku seperti berhenti berdetak. Aku kaget ketakutan. Ya Tuhan, aku melihat ada makhluk hitam tinggi besar sedang berdiri di pojok kamar. Sebegitu tinggi hingga kepalanya nyaris menyentuh langit-langit. Sungguh sosok yang sangat menyeramkan. Melihat itu semua, aku langsung lari menuju kamarku. Setelah sudah di dalam kamar, aku lalu menutup dan berdiri bersandar pada pintu. Karena aku sadar kalau pintu kamarku ini tidak bisa dikunci. Aku menangis pelan, ketakutan, tapi walaupun begitu, aku masih bisa mendengar suara di luar. Suara pintu yang perlahan tertutup, dan aku yakin itu pintu kamar gelap. Setelah itu, semalaman aku duduk bersandar di pintu hingga pagi menjelang. Sejak itu, aku menyebut kamar misterius itu dengan sebutan kamar gelap. Hari-hari berlalu. Aku terus jalani hidup di rumah Tante Mai. Tante Mai memenuhi janjinya untuk membiayai kuliahku. Sekitar bulan Agustus, aku sudah mulai berkuliah. Tapi semua kejadian seram di rumah tetap aku rasakan. Terus saja kejadian. Itu yang membuatku sangat tidak betah. Ditambah, entah sudah 2 atau 3 kali aku mengalami mimpi aneh menyeramkan. Di mimpi aku didatangi makhluk tinggi besar yang sering aku lihat bergentayangan di dalam rumah dan kamar gelap. Sosok makhluk itu sungguh sangat menyeramkan. Aku tidak mampu untuk menggambarkan. Di dalam mimpi, ketika makhluk itu datang, tubuhku sama sekali tidak bisa bergerak dan aku hanya bisa menangis. Kemudian, dia meraih tanganku, menyeretku, menarik tubuhku dengan kasar. Lagi-lagi, aku hanya bisa berteriak dalam diam, amat sangat ketakutan. Lalu, akhirnya kami seperti berada di tepi jurang. Jurang yang sangat dalam sampai aku tidak bisa melihat dasarnya. Tiba-tiba, makhluk menyeramkan itu mengangkat tubuhku lalu melemparku ke dalam jurang. Di saat inilah, biasanya aku terbangun dari tidur, tersengal-sengal, berkeringat, lalu menangis sejadi-jadinya. Beberapa kali juga, aku bercerita kepada bapak dan ibu tentang semua yang aku alami di rumah ini. Melalui sambungan telepon, aku ceritakan semuanya. Mereka hanya bisa menenangkan, meminta aku untuk kembali ke niat awal, yaitu berkuliah, jangan pedulikan hal-hal lainnya. Untuk sementara, aku berusaha untuk menuruti omongan mereka, berusaha untuk kuat menghadapi semuanya. Hanya sementara. Masih lekat dalam ingatan. Waktu itu suatu hari di bulan November, hanya beberapa hari setelah hari ulang tahunku. Sepulang kuliah, sekitar jam 5 sore aku sampai di rumah. Ternyata Tante Mai dan Rifka sedang tidak ada di rumah, hanya ada 3 asisten rumah tangga. Pada kemana, Mbak? Tanyaku kepada Mbak Ning. Tadi jam 3 berangkat ke Surabaya, Mbak. Rifka pingin jalan-jalan katanya. Pulangnya besok sore, jawab Mbak Ning. Jalan-jalan? Kenapa mendadak? Kok tidak bilang-bilang? Ya sudahlah, mungkin mereka ada acara mendadak. Yang pasti aku harus bersiap sendirian di rumah ini, di rumah besar ini semalaman. Singkat kata, malam pun tiba. Karena sendirian, setelah makan aku langsung masuk kamar walaupun masih jam 7:30.
Rumah semakin sepi dan hening. Biasanya terdengar suara TV atau percakapan Tante Mai dan Rifka. Kali ini tidak ada suara sama sekali. Rumah besar ini sangat terasa kosong dan hampa. Malam semakin larut. Sekitar jam 10, rasa kantuk mulai datang menyerang. Aku yang seharian sudah sangat lelah karena banyak berkegiatan, akhirnya menyerah lalu tertidur lelap. Tapi tidak lama, jam 1 tengah malam aku terjaga. Lagi-lagi hembusan angin dingin menerpa tubuh membangunkanku. Aku langsung memperhatikan pintu kamar dan benar dugaanku. Pintu dalam keadaan terbuka. Lagi-lagi seperti itu. Setelah sekian banyak peristiwa yang sudah aku alami di rumah ini, aku jadi tidak berpikir panjang untuk langsung bangkit dari tidur, berniat untuk menutup pintu. Aku tidak mau buang waktu. Tidak mau menunggu sampai ada sesuatu yang seram lagi terjadi. Tapi ketika aku sudah berada di dekat pintu dan hendak menutupnya, tiba-tiba aku mendengar suara seperti itu. Terkaanku itu adalah suara pijakan kaki menyentuh ubin lantai. Suara kaki yang sedang melangkah berjalan. Aku terus diam, berdiri menajamkan pendengaran coba menebak dari mana suara itu berasal. Dari lantai bawah. Aku yakin kalau suara itu berasal dari bawah. Entah apa yang ada di pikiran. Aku berjalan pelan menuju teras dalam lantai 2. Dari situ aku dapat melihat situasi di lantai 1. Suara itu masih saja terdengar. Sementara aku masih berdiri di pinggir pagar terus memperhatikan ke bawah. Awalnya aku belum melihat apa-apa karena rumah dalam keadaan gelap gulita. Hanya sedikit cahaya yang masuk dari luar. Tapi setelah mata sudah terbiasa melihat dalam gelap, akhirnya aku melihat sesuatu. Aku melihat si empunya suara langkah kaki itu. Sosok makhluk tinggi besar menyeramkan. Dia berjalan menyusuri lantai 1, melangkah pelan menuju tangga. Tangga besar menuju lantai atas tempat di mana aku sedang berada. Seketika itu juga, tubuhku merinding. Aku ketakutan. Tapi walaupun begitu aku masih saja diam terpaku memperhatikan semuanya. Melihat makhluk menyeramkan itu yang akhirnya sampai juga di depan tangga lalu menaikinya. Dia menuju ke arahku. Terus berjalan pelan melangkahkan kakinya di anak tangga satu persatu. Seperti tersadar. Lalu aku melangkah mundur. Perlahan mendekat ke pintu kamar lalu memasukinya. Di dalam, aku langsung menutup pintu rapat-rapat. Lalu berlari menuju tempat tidur, menaikinya, kemudian duduk meringkuk di tempat paling sudut. Aku sangat ketakutan. Berharap makhluk menyeramkan itu tidak akan masuk. Tapi harapan, tinggal harapan. Karena aku melihat gagang pintu bergerak-gerak sendiri, ada yang sedang berusaha untuk membukanya dari luar. Benar, karena beberapa detik kemudian perlahan pintu mulai terbuka. Di sini aku mulai menangis, tapi tidak mampu berteriak. Ketika pintu sudah terbuka lebar, akhirnya aku melihat sosok makhluk tinggi besar itu. Dia berdiri diam memperhatikan. Aku terpaku, tubuhku kaku. Kemudian dia melangkah masuk. Pada saat inilah aku dapat melihat bentuknya dengan jelas, sangat menyeramkan. Tidak mampu aku menggambarkan. Lalu sosok itu terus mendekat dan semakin mendekat. Seperti mimpi buruk yang jadi nyata, aku rasakan semuanya. Akhirnya dia sudah benar-benar berdiri di samping tempat tidur. Aku
bisa menunduk sambil terus menangis. Tapi tiba-tiba ponselku berdering. Ponsel yang aku letakkan di atas tempat tidur di samping bantal. Jadi tidak susah aku meraihnya. Sambil menunduk aku menerima panggilan telepon itu. "Nak, kamu belum tidur? Kok perasaan ibu tidak enak ya? Dari tadi ibu tidak bisa tidur. Apakah kamu baik-baik saja?" Aku mendengar suara ibu di ujung sambungan telepon. Semakin menjadi-jadilah aku menangis. "Bu, aku takut. Aku tidak tahan. Aku ingin pulang saja, Bu. Aku takut, Bu." Sambil menangis, aku bilang seperti itu sambil terus menundukkan wajah. "Iya, Nak. Kamu pulang saja ya. Kamu pulang." Begitu jawab ibu. Aku terus menangis sambil menceritakan apa yang pernah aku alami dan apa yang sedang berusaha aku lewati malam itu. Syukurlah, setelah itu aku akhirnya berani untuk mengangkat wajah dan melihat seisi kamar. Ternyata makhluk seram itu sudah pergi, tidak ada di kamarku lagi. Aku langsung berdiri lalu menutup pintu. Malam itu aku ditemani ibu sampai benar-benar bisa tertidur. Keesokannya, tiba-tiba bapak datang pada sore hari. Aku sangat senang melihat beliau, langsung aku peluk erat tubuhnya. "Pak, aku sudah tidak kuat lagi. Aku mau pulang saja, Pak. Tolong, bolehkan aku pulang ya, Pak?" ucapku sambil menangis sesegrukan. "Iya, Nak. Bapak juga datang untuk menjemput kamu kok. Bapak dan ibu sudah tahu semua. Ayo, kita pulang." Begitu kata bapak. Sore itu juga, aku pulang ke Jogja bersama bapak, meninggalkan rumah Malang dengan segala kengeriannya. Terima kasih Tuhan, aku masih diberi kesempatan untuk hidup. Terima kasih, aku masih terselamatkan. Teman-teman, subscriber setia channel spesial horor yang selalu Mimin bangga-banggakan. Jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @tanyademit yang berjudul Uang Gaib. Buat kalian yang sudah tidak sabar, yang sudah penasaran, langsung saja selamat menyimak kalau kalian berani. Aku hanya menggelengkan kepala atas apa yang aku lihat. Ingin aku bertanya apa yang sebenarnya terjadi di dalam kamar bapak. Namun, secara tiba-tiba, bapak dan ibu menoleh ke arahku secara bersamaan. "Neng," kata ibuku yang tiba-tiba berdiri dan menghampiriku yang ada di pintu kamar. Tubuhku didorong secara perlahan oleh ibu, sehingga aku mundur beberapa langkah. Sedangkan bapak, dia hanya berdiri sampai pintu kamar dan menutup tirai kamar secara perlahan sambil melihatku tanpa ekspresi pada saat itu. Entah mengapa, aku mendadak tidak ingat atas apa yang terjadi. Semuanya terasa seperti mimpi, karena ketika aku sadar kembali, aku sudah ada di dalam kamar dengan kicau burung pagi yang membuatku terbangun. "Neng, ayo sarapan, siap-siap sekolah," ibuku memanggilku sambil berteriak. Aku pun langsung bergegas bangun dan berlari ke ruangan tengah. Di sana, aku merasa heran karena semua apa yang aku lihat semalam kini menghilang begitu saja.
Suasana di dalam rumah kini kembali seperti biasa. Bahkan bapak pun tersenyum melihatku bangun dari kamar pada saat itu. "Ayo cepat, mandi, ganti baju dan makan. Sudah mau telat sekolah ini," kata ibuku yang tampak sibuk pagi itu. Aku sontak bertanya-tanya, apakah kemarin itu mimpi? Kalaupun memang benar itu adalah mimpi, tapi kenapa semuanya begitu nyata ketika aku melihatnya? Aku benar-benar tidak habis pikir atas apa yang terjadi. Hari itu, ibu tampak sibuk di dalam rumah ketika aku pulang ke rumah. Suasana rumah kini mendadak lebih cerah dari sebelumnya. Sayuran-sayuran segar, daging, ikan, serta bahan makanan lainnya menumpuk di dapur. Sedangkan bapak, aku tidak melihatnya di siang ini. Dia menghilang entah kemana. Ibu mengatakan bahwa bapak kini bekerja untuk mengurus kebun pisang di kampung sebelah. Sehingga ketika pulang, dia selalu membawa satu tandan pisang untuk dibawa ke rumah. Namun anehnya, tidak pernah sekalipun aku makan pisang itu. Pisang-pisang itu selalu dia bawa ke kamar dan digantung di dekat kaca besar yang ada di dalamnya. Suasana rumah yang terasa cerah karena bapak kini mempunyai penghasilan lagi. Bahkan mungkin kali ini lebih dari cukup daripada membajak sawah yang mengering di depan rumah. Namun, terasa berbeda ketika malam tiba. Suasana rumah terasa lebih hening, seperti ada banyak mata yang mengawasiku untuk beraktivitas. Bahkan, sikap ibu dan bapak ketika malam mulai berbeda. Dia kini sering menyuruhku untuk tidur lebih awal dan tidak memperbolehkan untuk memasuki kamar mereka. Bilangnya sih, mereka ingin punya anak lagi yang akan menjadi adik kecil untukku. Sehingga mereka wajar bilang seperti itu kepadaku, karena mungkin mereka malu ketika aku masih terbangun di tengah malam, ketika mereka sedang ingin bersetubuh pada malam tersebut. Tapi entah mengapa, alasan itu tampak tidak masuk akal bagiku. Semuanya terasa janggal, semuanya merasa tidak saling berhubungan satu sama lain. Apalagi menyangkut pisang yang setiap hari bapak bawa entah dari mana dan digantung di dekat cermin besar pemberian Pak Taufik. Semakin hari, suasana rumah tampak bahagia. Ibu kini sudah mulai bisa membeli peralatan dapur. Semua peralatan lama dibuang dan diganti dengan yang baru. Rumah pun kini diperbaiki secara perlahan-lahan. Atap-atap yang bocor dan tembok yang kusam kini dicat sehingga tampak baru. Semenjak bekerja di kebun pisang, bapak kini selalu membawa uang banyak. Uang yang membuat kehidupan kita meningkat secara perlahan-lahan. Namun, suasana malam yang tampak berbeda terus saja aku rasakan. Ibu kini sering mengecek kamarku dan memastikan aku harus tidur sebelum jam 10 malam. Bahkan, bapak sedikit marah ketika aku masih mengerjakan tugas sekolah ketika larut malam. Entah apa yang terjadi, namun lagi-lagi alasannya karena ibu sedang program hamil, sehingga aku tidak ingin mengganggu aktivitas malam mereka. Seminggu setelah kejadian itu, tepatnya ketika aku pulang dari pengajian rutin di surau, aku dikejutkan oleh beberapa bayangan yang melompat di antara pepohonan dekat rumah. Bayangan-bayangan seperti kera kecil yang muncul begitu saja di sekitar rumah. Awalnya aku tidak memikirkan keanehan itu. Aku masih berpikir positif karena mungkin saja mereka datang untuk mencari makan. Karena melihat bapak seringkali membawa pisang sepulang bekerja. Namun,
Sesuatu terjadi di luar apa yang aku pikirkan. Aku yang pada saat itu terbangun karena mendengar suara gaduh dari dapur, sehingga aku langsung terbangun dan mengintip dari kamar. Suasana rumah pada waktu itu begitu gelap. Entah mengapa, bapak dan ibu mematikan semua lampu ruangan, sehingga rumah begitu gelap pada malam itu. Seketika, aku melihat sebuah bayangan, seperti sesosok manusia yang sedang memakan sesuatu di dapur. Makannya sangatlah rakus. Dia seperti mengunyah sesuatu dengan terburu-buru di tengah-tengah kegelapan malam. Aku penasaran akan hal tersebut. Aku berjalan secara perlahan-lahan ke arah dapur dan menyalakan lampu dapur pada malam itu. Betapa terkejutnya aku ketika melihat sesuatu yang ada di dapur tersebut. Sesosok makhluk yang besar dengan bulu berwarna coklat kehitam-hitaman berdiri membelakangiku sambil memakan pisang yang ada di depannya. Ekornya panjang terurai, bulunya memenuhi seluruh tubuhnya. Hanya tangan dan telapak kakinya yang tidak berbulu. Namun, kulitnya keriput dan berkuku tajam. Terlihat di sekitarnya, banyak sekali kulit pisang yang berserakan di mana-mana. Seperti yang kulihat di dalam mimpi, di mana ada uang yang berserakan begitu saja di dalam kamar bapak. Jujur, aku kaget atas apa yang aku lihat pada saat itu. Seseorang yang aku anggap bapak ternyata adalah salah satu sosok yang tidak aku kenal. Seekor kera yang besar yang tengah asik memakan pisang yang ada di depannya. Makhluk itu baru sadar beberapa detik setelah lampu aku nyalakan. Seketika, makhluk itu langsung berpaling ke arahku dan menatapku dengan sangat tajam. Matanya melotot, kelopak matanya hilang, sehingga hanya ada bulatan bola mata yang menonjol keluar. Wajahnya dikelilingi oleh bulu yang menutupi seluruh tubuhnya. Dia mirip kera yang sangat besar, namun wajahnya nampak sedikit lebih pucat dan lebih menyeramkan, karena gigi taringnya mencuat tajam keluar. Sontak, aku mundur beberapa langkah. Dia nampak marah atas apa yang aku lihat pada saat itu. Seketika, mulutnya terbuka. Aku dengan jelas melihat gigi taringnya dengan mulut yang terbuka. Dia bahkan melemparkan pisang yang sedang dipegangnya, sehingga aku langsung berbalik ke belakang dan berlari ke dalam kamar. Jantungku berdetak kencang. Aku benar-benar takut atas apa yang aku lihat. Kenapa ada makhluk seperti ini? Gumamku. Keringat dingin langsung memenuhi tubuhku. Nafasku terasa berat dengan bulu kuduku yang langsung merinding. Aku langsung duduk dan menyender di tembok. Kedua tanganku aku dekatkan ke dada berharap aku bisa mengontrol detak jantungku pada saat itu. Namun, suasana tiba-tiba hening kembali. Suara gaduh dari dapur entah mengapa tidak terdengar lagi. Suara dari makhluk itu seperti tiba-tiba menghilang seketika. Yang ada hanyalah sebuah bau yang aku kenal. Bau dari bunga pemakaman yang terasa tidak asing. Bau dari bunga itu membuat tubuhku mengantuk dan tidak berdaya di sana. Secara perlahan-lahan, aku memejamkan mata dan tertidur dengan sendirinya sambil menyender ke tembok kamar. Pagi hari, aku dikejutkan oleh suara dari bapak yang tampak marah kepada ibu yang membuatku terbangun. Secara samar-samar, aku mendengar kata pisang yang disimpan di dapur. Aku tidak tahu persis apa yang mereka bicarakan. Namun aku mendengar kembali
bahwa ibu lupa memindahkan pisang itu ke kamar sehingga hal itu membuat bapak marah. Seketika, aku kaget mendengar hal tersebut. Rupanya, apa yang aku lihat bukanlah sebuah mimpi. Aku langsung bangun dan berlari keluar dari kamar. Di sana, aku melihat ibu sedang membersihkan kulit-kulit pisang yang berserakan begitu saja di dapur. Hal itu membuatku lebih yakin bahwa apa yang aku lihat ketika malam bukanlah sebuah mimpi atau halusinasi, melainkan memang benar ada makhluk berwujud kera besar yang muncul di dapur pada saat itu. Ibu dan bapak tampak kaget ketika aku keluar kamar. Seketika mereka mendadak berhenti dan mengalihkan pembicaraan yang aku dengar sebelumnya. Neng, sudah bangun?" kata bapak sambil tersenyum. Sudah beberapa hari semenjak kejadian itu, suasana rumah semakin menyeramkan. Banyak sekali hal-hal yang terjadi di dalam rumah. Seperti seringkali ada kera dan bayangan berbentuk kera yang melompat satu sama lain di sekitar rumah. Bau-bauan yang menyengat di malam-malam tertentu. Juga sifat bapak dan ibu yang kini berubah secara perlahan. Mereka lebih sering menyuruhku untuk tidur terlebih dahulu. Bahkan, bapak terkadang marah apabila aku tidak melakukan itu. Hingga tepat aku sedang mengaji rutin di surau. Tiba-tiba, anak-anak terlihat serius membicarakan tentang beberapa warga di kampung yang kembali kehilangan uang di kampung ini. Mereka bahkan sempat mempergoki bahwa ada hewan yang bentuknya seperti kera kecil yang terlihat masuk ke dalam rumah lalu menghilang. Seketika, aku teringat dengan makhluk kera itu. Juga keanehan bapak yang lakukan di dalam rumah semenjak dia pulang dari rumah Pak Taufik di kota. Apa mungkin bapak melakukan pesugihan seperti yang pada saat itu dituduhkan ke Pak Taufik? Aku ingin sekali bertanya kepada Pak Ustadz Ibrahim akan hal ini, tentang keanehan-keanehan yang terjadi di rumahku dalam beberapa hari ini. Namun, setiap kali aku ingin bertanya, tubuhku seperti menolaknya, seperti ada sebuah dorongan agar aku tidak melakukan hal tersebut. Sehingga aku hanya bertanya bagaimana agar kita terhindar dari kehilangan uang yang kini mulai marak lagi di rumah. Pak Ustadz Ibrahim hanya menyarankan aku untuk mengaji setiap malam, karena hal itu secara tidak langsung bisa menjagaku dari hal-hal yang menyeramkan dan bisa mengganggu hidupku dari para makhluk yang jahat kepadaku. Aku pun mengangguk. Dan aku mencoba untuk melakukan apa yang dikatakan Pak Ustadz Ibrahim sambil menepis pikiranku tentang bapak yang melakukan pesugihan. Benar saja, aku mulai mengaji setelah jam 7 malam hingga jam 9. Suasana rumah yang awalnya menyeramkan ketika malam kini secara perlahan-lahan memudar. Suasana kembali tenang. Dan aku tidak mendengar suara gaduh lagi di tengah malam. Hal itu berlangsung selama beberapa hari, hingga suatu malam, aku dikejutkan oleh bapak yang melarangku untuk mengaji kembali. Entah apa yang terjadi kepadanya. Dia dengan sedikit marah melarangku untuk mengaji pada malam itu, bahkan aku harus tidur lebih cepat pada malam ini. Aku sontak bertanya kepada bapak apa yang sebenarnya terjadi. Namun, ibu yang ada di belakang bapak langsung berkata, "Ini bukan urusan Neng. Yang pasti, Neng tidak boleh lagi mengaji di rumah ini. Dan Neng lebih baik tidur sebelum jam 8 malam." Suasana rumah yang kembali tenang setelah aku mengaji rupanya tidak disukai oleh bapak dan ibu. Bahkan, mereka menyuruhku agar aku tidak mengaji kembali di surau.
karena dia tidak suka aku yang pulang malam ketika pulang mengaji di sana. Aku marah, benar-benar marah. Baru kali ini aku melihat bapak dan ibu melarangku untuk mengaji. Padahal mereka sendiri yang menyarankan aku untuk mengaji di surau bersama Pak Ustadz Ibrahim sedari kecil. Aku malah curiga, semakin curiga, bahwa pikiranku tentang pesugihan memang dilakukan oleh kedua orang tuaku. Buktinya, ketika aku mengaji di rumah, mereka malah marah, bahkan melarangku untuk mengaji lagi di setiap malamnya. Bapak terus-menerus mengomel tentang apa yang aku lakukan. Dia terus berkata bahwa aku harus cepat tidur karena besok harus bersekolah. Aku yang marah langsung berlari ke kasur dan menarik selimutku hingga seluruh tubuhku tertutup. Rupanya, ibu dan bapak menungguku hingga benar-benar tertidur di sana. Namun wajah mereka tampak cemas, hingga beberapa kali melihat jam dinding yang bergerak sambil berbisik satu sama lain, sambil menunjuk jam yang ada di sudut kamarku. 1 jam berlalu. Rasa marah yang aku rasakan membuatku mengantuk. Ibu dan bapak akhirnya pergi keluar kamar sambil tergesa-gesa. Tepat jam 12 malam. Entah mengapa, seperti ada dorongan dalam tubuhku sendiri yang membuat aku tiba-tiba membukakan mata. Suasana rumah kini kembali kelam, gelap, dan sepi seperti yang aku rasakan sebelumnya. Ditambah lagi, bau bunga pemakaman yang menyengat kini masuk ke dalam kamar. Sehingga aku langsung mencium baunya dan membuatku langsung tersadarkan begitu saja. Aku seketika turun. Rasa ketidakpercayaanku atas rumor pesugihan yang membuat uang-uang para warga menghilang membuatku penasaran. Karena semuanya seperti berkaitan satu sama lain. Banyak sekali cerita bahwa mereka melihat kera-kera yang melompat di atap-atap rumah sebelum mereka kehilangan uangnya pada malam itu. Ada juga yang tempat penyimpanan uang mereka berubah menjadi kulit pisang secara mendadak. Ada pula yang berkata bahwa melihat kera besar seukuran manusia yang keluyuran di sekitar kampung di malam-malam tertentu, seperti yang aku lihat di dapur. Semuanya berkaitan dan pusatnya ada di dalam rumah ini. Dimulai dari bapak yang datang dengan cermin besar dan pisang yang selalu dia bawa sepulangnya dari bekerja di kampung sebelah. Aku menghela nafas panjang. Aku mencoba mengumpulkan keberanianku agar aku tidak bisa melangkah keluar kamar pada malam itu. Aku berjalan secara perlahan, membuka tirai kamar dan masuk ke ruangan tengah. Suasananya benar-benar hening seperti banyak mata yang kembali muncul dari segala arah. Suasana rumah kini lebih menyeramkan dibanding malam-malam sebelumnya. Aku hanya bisa melihat di sekelilingku di dalam kegelapan karena ibu mematikan ruang tengah. Aku mulai berjalan kembali secara perlahan, mencari tahu apa yang kedua orang tuaku lakukan sekarang. Karena gerudak, gerudak, gerudak. Tiba-tiba aku mendengar suara dari hewan buas di dalam kamar bapak. Suara itu disertai dengan suara seseorang yang sedang melompat ke sana kemari dan menabrak benda-benda yang ada di sekitar kamar. Suasananya begitu gaduh ketika aku ada di ruangan tengah. Namun suara gaduh ini tidak terdengar ke kamarku yang letaknya tidak jauh dari kamar kedua orang tuaku. Jantungku berdetak kencang. Semua obrolan ketika di surau tentang pesugihan itu kini mulai masuk ke dalam pikiranku. Namun, aku terus-terusan menepis pemikiran itu sebelum aku melihatnya dengan kedua mata aku sendiri.
Aku terus berjalan, selangkah demi selangkah. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Aku sempat terdiam di langkah ketiga. Rasa ragu pun muncul dalam diriku. Padahal hanya 2 lagi hingga aku sampai ke kamar kedua orang tuaku. Hatiku seperti tidak membiarkan aku untuk melangkah lebih jauh. Otak dan hatiku kini saling bertolak belakang. Di satu sisi, aku semakin penasaran atas suara gaduh yang ada di dalam kamar kedua orang tuaku. Namun di satu sisi, tubuhku sendiri menolak hal itu dan ingin segera menjauh dari tempat tersebut. Aku berusaha mengatur nafas, menghirup nafas panjang selama beberapa detik, dan langsung berlari sambil membuka tirai kamar kedua orang tuaku. Betapa terkejutnya aku ketika aku melihat sebuah pemandangan yang tidak akan aku lupakan seumur hidupku. Di sana, aku melihat ibu yang duduk telanjang menghadap sebuah cermin besar yang bapak bawa dari rumah Pak Taufik sebelum dia pindah. Dia seperti sedang menyembah-nyembah cermin itu. Beberapa kali tubuhnya dibungkukkan dan bersujud dengan kondisi tanpa berbusana di dalam kamar. Aku juga melihat bapak yang telanjang dan melompat ke sana kemari seperti kera. Tubuhnya sengaja dibuat jongkok dan melompat dari atas kasur hingga mengelilingi ibu yang bertelanjang dada. Sesekali tangannya menggaruk-garuk kepala dan tubuh seperti layaknya kera. Di sana pula, aku melihat banyak sekali uang-uang berwarna merah dan biru serta kulit pisang yang berserakan begitu saja di dalam kamar. Ada pula kulit pisang yang setengahnya sudah menjadi lembaran uang berwarna merah di lantai. Apalagi aku bertambah kaget ketika aku melihat sesosok makhluk yang tampak tidak asing muncul dan berdiri di balik cermin besar tersebut. Dia seperti disembah-sembah oleh ibu dan bapak yang melompat ke sana kemari seperti kera. Aku benar-benar kaget atas apa yang aku lihat. Aku tidak percaya bahwa rumor yang beredar akan hilangnya uang dan banyak cerita tentang uang yang berganti dengan kulit pisang adalah ulah dari keluargaku sendiri. Lebih tepatnya, ulah dari cermin yang dibawa bapak dari rumah Pak Taufik. Seketika, aku langsung berteriak, mencoba menghentikan mereka yang kini sedang melakukan ritual di dalam kamar. "Bapak, Ibu, hentikan perbuatan ini sekarang," teriakku. Seketika, ibu yang sedang bersujud tanpa sehelai benang sedikit pun langsung berdiri dan menoleh ke arahku. Sedangkan makhluk berbentuk kera yang ada di balik cermin langsung menghilang begitu saja setelah aku berteriak. Namun, tiba-tiba bapak yang bertingkah seperti kera mendadak muntah darah dengan kondisi yang telanjang. Darah segar kini membasahi kasur yang berwarna putih, juga uang-uang yang berserakan di sana. Tubuhnya mendadak kejang-kejang, lalu mulutnya mengeluarkan busa bercampur dengan darah dengan posisi tubuhnya yang langsung tersungkur begitu saja, hingga jatuh dari kasur ke lantai. Seketika, ibu panik akan hal tersebut. Tanpa mempedulikanku, dia langsung mendekat ke bapak dan mencoba membangunkannya sambil menangis. Bapak tidak sadarkan diri hingga pagi menjelang. Ibu sudah kembali berpakaian lagi. Aku dan ibu memakaikan pakaian kepada bapak yang pingsan. Terlihat warga kini ramai mengantarkan bapak untuk diobati. Dibantu oleh Pak Ustadz Ibrahim, mereka akhirnya mengantarkan bapak untuk berobat dengan kondisinya yang tidak sadarkan diri. Pak Ustadz Ibrahim sempat menoleh ke cermin besar itu. Dia menatapnya dengan tajam sebelum akhirnya dia membawa benda yang ada di kamar untuk dia lemparkan ke cermin itu. Namun,
Ibu langsung menghalangi dan berkata bahwa dia tidak bisa memecahkan begitu saja benda tersebut. Sepertinya Pak Ustadz Ibrahim tahu atas apa yang terjadi dengan keluargaku sehingga ingin melakukan hal tersebut. Sehingga setelah dia gagal memecahkan cermin itu, dia hanya memerintahkanku untuk segera membereskan semua uang yang berserakan di kamar sebelum warga datang. Bahkan setelah para warga mengantarkan bapak yang masih tidak sadarkan diri di sana, dia memerintahkan semua warga yang mengantar untuk pulang dan mempercayakan kondisi bapak kepadanya. Hingga akhirnya hanya tinggal dirinya, aku dan ibu yang ada di dalam ruangan tersebut. Di sana, Pak Ustadz Ibrahim yang awalnya tersenyum ramah mendadak berubah. Tatapannya terlihat tajam, terutama kepada ibu dan aku yang ada di dalam ruangan. Dia berkata, "Jiwa bapakmu sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Dia sudah dibawa oleh siluman yang ada di dalam cermin itu. Dia sekarang sudah menjadi budak dari siluman yang sudah melakukan perjanjian dengan bapakmu." Pak Ustadz menatapku dengan serius. Tidak lama dia kembali berkata, "Aku sudah tidak bisa membantu apalagi seperti ini, karena ini adalah konsekuensi yang harus dia terima atas apa yang sudah dia perbuat. Hanya itu yang bisa aku sampaikan. Selebihnya, ibumu mungkin bisa mencari cara agar bapakmu bisa kembali seperti semula." Pak Ustadz Ibrahim tiba-tiba pergi meninggalkanku begitu saja. Meninggalkanku dan ibu yang kini menangis di dekat bapak yang tidak sadarkan diri. Hingga setelah Pak Ustadz Ibrahim keluar, ibu tiba-tiba mendekatiku, wajahnya tampak marah. Dia bahkan memegang pundakku dengan sangat kuat. "Gara-gara kamu yang datang ke kamar, sehingga ritualnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Harusnya kamu diam saja dan ikut menikmati hasil dari ritual uang gaib yang sudah kita lakukan dengan siluman kera itu. Karena ini semua salahmu, sehingga bapak kini menjadi seperti ini." Pesugihan ini memanglah ada dan mungkin terjadi di sekitar kita tanpa kita sadari. Aku tahu cerita ini karena ada seseorang yang melakukan pesugihan ini, namun bukannya dia kaya, malah dia sengsara di akhir hidupnya. Janganlah melakukan perjanjian dengan mereka, bahkan jangan mendekati hal-hal tersebut dan terbuai dengan hasutan mereka. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di baliknya terhadap kekayaan semu yang kita terima.